Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini berlima ya. Apalah berlima. Ibaratnya kuotanya sudah separuh dari kelas 8. Jadi kalau tambah 9 mungkin ya. 9, udah lebih dari separuh, jadi masalah. Jadi di sini saya akan menyampaikan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sebenarnya ini di bab awal ya. Kemarin juga sudah ada yang punya buku mayopnya ya. Buku mayop. Coba Ibu share dulu ya. Share buku mayopnya. Mau dipakai kalau itu. Ini ya bukunya, buku mayopnya ya. Jadi buku mayop, buku ini buku wajib ya, buku wajib kita pada mata kuliah akuntansi komputer ya, penerbit Salemba 4. Ini judulnya membuat laporan keuangan menggunakan mayop versi 19.6. Sebelum kita mulai perkuliahan ya, kita awali dulu. Nah itu si Anton udah pindah ke mobil ya. Sudah nyaman itu di mobil? Ermawati sambil tegak-tegak, nanti nggak nyaman. Mengikuti perkuliahan, cari posisi yang nyaman ya. Bu. Siap, demi belajar. Panas, Bu. Nah, Pak Heru, kameranya jadi apa? Vertikal. Nah, oke. Nanti semua kameranya, Bu. Ya. Oke ya, sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu untuk mengharapkan keberkahan agar ilmu yang kita dapatkan selama pertemuan ini membawa keberkahan dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Ini saya izin share dulu ya. Untuk share, sebenarnya ini draft ya, draft buku yang sebelum draft buku mayop yang sebelum naik cetak ya, naik cetak. Jadi kita pakai draft ini saja ya, karena juga substansinya itu 90% itu sudah baik gitu ya, sudah menyerupai buku wajib aslinya gitu ya. Di tahap awal ini saya kan ibaratnya penyegaran untuk mata kuliah khususnya pengantar akuntansi atau dasar-dasar akuntansi, karena mata kuliah akuntansi komputer ini merupakan mata kuliah prasyarat gitu ya. Jadi kalian harus lulus dulu pengantar akuntansi baru kita mengambil mata kuliah akuntansi komputer. Sudah kelihatan ya? Oke. Jadi ini buku yang kita pakai ya. Dan di tahap awal kita di capture 1 ya, itu akan membahas mengenai pengenalan dasar akuntansi. Jadi ini sebenarnya hanya pengulangan saja ya, penyegaran mata kuliah yang sudah Anda dapatkan gitu ya waktu di awal ya, baik itu mengenai sejarah akuntansi. Jadi untuk sejarah akuntansi ini yang perlu diingat itu Capacioli ya, yang terkenal dengan akuntansi gitu ya, Capacioli. Kemudian mengenai yang paling ini kalau saya anggap sejarah ini itu sudah kalian dapatkan gitu ya di mata kuliah pengantar akuntansi.
Jadi ada beberapa macam teori yang dihasilkan di akuntansi yang berhubungan dengan standar akuntansi, kebijakan akuntansi, kemudian lembaga-lembaga dan institusi yang berhubungan dengan penetapan standar kebijakan akuntansi, gitu ya. Nah itu saya anggap Anda semua sudah dapat pemahaman, pengetahuan mengenai sejarah akuntansi di pengetahuan akuntansi. Nah yang merupakan poin pokoknya di dalam dasar akuntansi itu adalah apa akuntansi itu sendiri, gitu ya. Nah, ada yang masih mengingat bahwa apa yang dimaksud dengan akuntansi? Ada yang masih ingat? Habis semester memang tutup buku, gitu ya. Jadi enggak ada yang yang melekat. Jadi kalau sudah tutup buku ya tutup buku benar, gitu ya. Habis ganti semester ya ganti semester, memang fresh baru benar, buka buku baru lagi, gitu ya. Jadi akuntansi itu sebenarnya memiliki beberapa definisi, gitu ya, beberapa definisi menurut para ahli. Jadi tergantung expertnya. Di sini di dalam buku ini ditampilkan ada 8 sumber referensi ya yang menjelaskan definisi akuntansi itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa akuntansi itu merupakan suatu seni, ada suatu kerangka, konsep, terus sistem ya, proses, nah macam-macam gitu ya. Kemudian ada sebuah aturan, ukuran. Jadi tergantung dari expertnya, ahlinya gitu ya, yang memaknai bahwa akuntansi dari perspektif ahlinya ya. Nah di sini tapi pada dasarnya bahwa akuntansi itu komponennya sebenarnya hampir sama gitu ya. Jadi dia ada hal yang sistematis gitu, ada suatu proses di sana. Jadi proses apa yang ada di sana itu adalah suatu proses pencatatan. Jadi suatu proses pencatatan atas satu transaksi ke dalam kegiatan akuntansi ya, proses ke dalam proses akuntansinya. Jadi transaksi apa? Transaksi yang kita catat itu adalah transaksi ekonomi gitu ya, transaksi yang berbau ekonomi. Nah kemudian nanti setelah dicatat, kemudian diklasifikasikan, kemudian dikelompokkan, mungkin kemudian dikisarkan ya, akhirnya nanti kepada tahap ya, setelah diproses masuk ke tahap proses penyajian laporan keuangan. Kemudian baru nanti dikemas ya, kemudian disampaikan kepada stakeholders ya. Stakeholders ini pihak yang berkepentingan, bisa pihak intern maupun pihak eksternal perusahaan ya. Jadi internal maupun eksternal perusahaan yang memang pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan. Jadi di sini stakeholders ini nggak mesti shareholders ya. Jadi stakeholder dengan shareholders beda ya. Jadi sini kalau stakeholder pemangku kepentingan, jadi ini mencakup pihak intern dan eksternal ya. Kalau shareholders ini berarti berhubungan dengan pemilik saham ya, pemegang saham dari perusahaan. Jadi di dalam bukunya itu bisa kalian baca-baca lagi ya mengenai konsep akuntansi itu sendiri. Tapi jangan sampai prodi akuntansi, mahasiswa prodi akuntansi tidak mengetahui apa itu akuntansi gitu ya. Jadi jangan memicingkan mata gitu ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa akuntansi itu adalah seni, ada seninya gitu ya. Terus akuntansi adalah satu gerakan administrasi katanya. Gerakan gimana gitu ya. Jadi di sini karena sifatnya akuntansi itu fleksibel, kemudian cakupan dari luasan ilmunya ini cukup luas ya, sehingga bisa digeneral atau dilabelkan, disimbolkan dengan istilah definisi lainnya. Jadi bisa konseptual, bisa sistem, bisa proses gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi selagi itu nanti mengerucut, jadi ada proses dan kemudian mengerucut pada pendistribusian informasi keuangan terhadap stakeholders, itulah namanya akuntansi sebenarnya ya. Nah selanjutnya ini adalah penggolongan cabang akuntansi. Sebenarnya di sini penggolongan cabang akuntansi atau ruang lingkupnya ini sudah mengeneral ya, dalam artian dia sudah beradaptasi dengan ilmu
disiplin ilmu lainnya gitu. Jadi ada akuntansi psikologi ya yang baru. Akuntansi kalau dulu waktu zaman saya S1 belum ada akuntansi syariah. Sekarang sudah akuntansi syariah sudah ada. Terus akuntansi forensik. Ya, kemudian akuntansi di sini akuntansi sosial, akuntansi kesehatan, ada akuntansi rumah sakit. Kemudian ada akuntansi rumah tangga, akuntansi perkawinan gitu ya. Jadi akuntansi itu bukan hanya sekedar akuntansi saja, ilmu akuntansi yang berdiri sendiri ya. Tapi akuntansi itu sudah mengeneral atau sudah berkolaborasi dengan disiplin ilmu lain gitu ya. Jadi akuntansi sekarang sudah perkembangannya itu sudah cukup luas gitu ya, sudah lebih mendalam gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, pengantar akuntansi biaya, tidak itu saja. Tetapi sudah mencakup ke disiplin ilmu lain gitu ya, ke ranah yang lain. Selanjutnya ini siklus akuntansi ya. Di sini saya cuma singkat aja gitu ya. Ini merupakan siklus akuntansi yang secara umum ya. Di sini siklus akuntansi yang rinci ya. Jadi pada hakikatnya siklus akuntansi dimulai pada keterjadian dulu, diawali dengan keterjadian transaksi, kemudian dari keterjadian transaksi kemudian dihasilkan oleh bukti transaksi ya, menghasilkan bukti transaksi bisa itu bentuk memo, kwitansi, nota, cek dan lain sebagainya gitu ya. Selanjutnya baru berdasarkan bukti transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal. Nah, untuk penjurnalannya bisa jurnal umum maupun jurnal khusus gitu. Setelah dilakukan pencatatan ke jurnal, maka harus diposting ke buku besar. Ya, kemudian diposting ke buku besar, bisa juga di sana buku besar umum, buku besar induk, ya, atau juga kalau misalnya dibutuhkan itu buku besar pembantu ya. Jadi tergantung dari kebijaksanaan dan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Jadi tidak semua sama, tidak mesti semua perusahaan menggunakan buku besar pembantu ya. Nah, tetapi ini sebenarnya konsep siklus akuntansi yang secara manual ya, secara manual. Karena kalau untuk di sistemnya nanti di software, kalau kita sudah menggunakan software akuntansi, kita hanya cuma berhubungan dengan bukti transaksi, jurnal, kemudian langsung ke laporan keuangan. Jadi untuk penjurnalan postingnya ke buku besar, kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan, itu prosesnya adalah by system. Ya, jadi langsung otomatis oleh sistem. Nah, selanjutnya setelah posting ke buku besar, maka baru disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Jadi laporan keuangan di sini berbeda dengan laporan akuntansi. Ya, laporan keuangan yang sudah mungkin diterima ya ilmunya, itu ada 5 yang perlu kalian ketahui ya. Nah, tetapi kalau selain dari laporan keuangan yang 5 macam itu, 5 jenis itu adalah namanya laporan akuntansi. Misalnya laporan harga pokok produksi, laporan penjualan, kemudian laporan boleh biaya produksi gitu ya, laporan anggaran ya, itu semuanya kategorinya adalah laporan akuntansi. Jadi laporan keuangan itu berbeda dengan laporan akuntansi. Nah, selanjutnya untuk persamaan akuntansi saya anggap Anda semua sudah paham ya, bahwa harta atau aset itu sama dengan liabilitas atau kewajiban ditambah dengan modal atau ekuitas ya. Dan namanya persamaan akuntansi ya, ini harus balance kondisinya ya, kiri dan kanan aset aktiva dan pasifa harus balance, harus sama. Ini tata cara untuk catatan persamaan akuntansi ya. Nah, ini yang lebih penting sekali ya, karena berhubungan dengan aplikasi kita nanti. Jadi di sini ada kode akun. Kode akun di sini ini bentuk penomoran ya, penglabelan. Jadi tidak mesti seluruh perusahaan itu sama, namanya akun kas itu satu semua, satu gitu ya, nggak mesti. Jadi itu tergantung dari kebijakan akuntansi yang dipakai oleh perusahaan itu gitu ya, atau entitas gitu ya. Bisa saja untuk segi keamanan ya, segi varian untuk pembeda dengan yang lain gitu, bisa saja kas di sana mungkin yang perusahaan A menggunakan 111 misalnya gitu ya, atau perusahaan B 101 atau perusahaan C 001 gitu ya, tergantung dari kebijakan akuntansi yang digunakan di perusahaan gitu.
Jadi ada 6 kategori kelompok akun besar gitu ya, akun besarnya. Itu ada aset, liability, equity, income, kemudian cost of goods sold, ya, kemudian expenses. Di sini akan nanti kalian temukan di dalam aplikasi Mayotnya. Ini bentuk kode pengkodean nama dan kode akun ya. Jadi semuanya terstruktur. Disinilah letak seninya gitu. Seni mencatat itu ada posisi yang di debit itu sedikit ke pinggir gitu ya, ke kredit gitu sedikit menjorok ke dalam, jadi susunan yang sistematis, rapi gitu ya. itu merupakan kategori art seni gitu ya. Jadi kalau misalnya akun besarnya IVA itu kode 1. Kemudian kalau sudah ke bawah atau turunan itu baru pecah jadi kas itu 1, bintang usaha 1. Jadi kalau misalnya dikodekan, kas itu kodenya 11, bintang usaha kode 12, bisa tagih 13, efek 14 dan seterusnya. Begitupun juga dengan kode 2, 3 dan seterusnya. Itu ya, pengkodeannya. Ya ini. Jadi ini nanti juga kita terapkan di dalam aplikasi Mayor gitu ya. Selanjutnya penjurnalan. Untuk penjurnalan sebenarnya di Mayot nanti ada bahasan sendiri ya, capture sendiri yang membahas khusus mengenai penjurnalan, baik jurnalmu maupun jurnal khusus ya. Dan nanti dari penjurnalan ini sebenarnya sebagaimana kalian mencatat transaksinya itu sebenarnya sudah kalian dapatkan di penguatan akuntansi gitu ya. Jadi sama mengenai bagaimana pengakuan transaksi ke dalam akun-akun ya, akun-akun bagaimana pencatatannya, mana yang di debit, mana yang di kredit itu sama ya dengan penguatan akuntansi. Kemudian untuk jurnal khusus ya, khususnya jurnal khusus yang kita ketahui itu ada 4 ya. Nah, jurnal khusus ini ada 4, tetapi khusus nanti di dalam aplikasi Mayot itu hanya membaca 2 gitu ya, jurnal penjualan dan jurnal pembelian. Jadi kalau di sini kan yang kreditnya dipisah ya, penjualan tunai dan kreditnya dipisah untuk manual, tetapi kalau di software Mayot itu nanti hanya mengenal jurnal pure cash dengan jurnal sales gitu. Jadi tunai kredit, misalnya penjualan tunai atau kredit ya masuknya ke sales gitu. Kalau misalnya pembelian tunai atau kredit masuknya ke pure cash gitu ya. Jadi hanya mengenal 2 jurnal sebenarnya, tapi ini tidak mengurangi pengetahuan kita mengenai jurnal khusus gitu ya. Nah, ini hanya karena apa? Di sini ada pembeda. Jadi di sini untuk penjurnalan di sini sebenarnya tidak terlalu ini ya, yang perlu kalian pahami itu ketika sudah masuk ke aplikasi nanti ya. Kalau misalnya ada transaksi itu bagaimana pengakuannya ke dalam jurnal gitu ya. Ke dalam jurnal entah itu penjualan atau pembelian tunai atau kredit gitu, kalian bisa mengaktualisasikannya ya, pengakuannya ke dalam jurnal-jurnalnya. Jadi ini jurnal khusus gitu ya. Ini format manual ya. Ada transaksi. Kemudian kalau jurnal khusus lainnya bisa ada jurnal closing entry ya, atau jurnal penutup. Jadi ini pembatas ya, jurnal penutup itu pembatas untuk transaksi yang memang diakui untuk akhir periode akuntansi yang yang ditentukan oleh perusahaan gitu ya. Jurnal pembalik, kemudian mungkin ada jurnal koreksi satu lagi ya. Jadi sesuai dengan siklus akuntansi tadi, setelah dilakukan pencatatan, baru dilakukan posting ke buku besar, kemudian posting juga ke neraca saldo. Nah nanti mungkin UTS kita akan sampai ke neraca saldo gitu ya. Bagaimana nanti memasukkan angka-angka saldo ke dalam akun-akun yang sudah ditentukan di dalam soal gitu ya, sehingga neraca saldo ya saldo awal itu bisa balance gitu ya. Oke, ini untuk pajak ya. Nanti juga kita ada capture tersendiri yang akan membahas mengenai take
code, gitu ya, kode pajak. Kemudian laporan keuangan terakhir ya. Laporan keuangan nanti kita bisa cetak secara otomatis gitu ya. Laporan keuangan, kemudian nanti bisa menganalisa, mungkin ada tambahan nanti laporan anggaran gitu ya. Oke, saya rasa ini sekedar refresh mengenai dasar-dasar akuntansi. Kemudian masuk ke bab selanjutnya. Nah, ini mengenai aplikasi komputer. Aplikasi komputer untuk akuntansi. Di sini kita menggunakan Maya. Sebenarnya software akuntansi itu banyak sekali ya. Ada Akurat, ada yang memang labelnya SNI, itu misalnya Zahir, penting gitu ya. Nah, yang kita gunakan Maya di sini karena banyak yang menggunakan aplikasi tersebut gitu ya. Selain banyak yang menggunakan, kemudian di lini tingkat sekolah, tingkat kejuruan SMK itu menggunakan juga Mayop gitu. Mayop ini sebenarnya keluaran dari Eropa yang kemudian baru mengalami integrasi dengan beberapa dalam artian adaptasi gitu ya, penyelarasan dengan kebijakan-kebijakan akuntansi di beberapa wilayah. Mungkin nanti dari kita ini menginduk ke Malaysia seperti itu ya. Jadi di Asia ini konsep kebijakan akuntansinya kan berbeda. Sebagai contoh tadi ya, zona khusus yang kita dalami tadi ada 4, tetapi di Mayop itu hanya mengakui 2 gitu ya. Itu salah satu bentuk perbedaan ya akuntansi yang kita terapkan di Indonesia itu berbeda SAK ya, standar akuntansi di Eropa gitu ya. Nah di sini ada dijelaskan mengenai plus minusnya gitu ya. Jadi segala meskipun ini merupakan software ini merupakan teknologi, suatu kecanggihan teknologi, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada kelemahannya gitu ya. Mungkin yang terasa sekali dari kelemahan ini untuk kita universitas untuk mengadakan suatu lab yang memang memiliki aplikasi yang ori gitu ya, untuk di kendala biaya efisiensi ya. Jadi bisa saja nanti satu aplikasi Mayop itu nilainya 15 juta gitu ya, dan itu pun tidak linier tidak paralel gitu ya, konsepnya tidak paralel. Dimungkinkan sekali mungkin hanya bisa 1-2 visi gitu ya, jadi mungkin terkendala biaya sehingga yang kita gunakan ini merupakan aplikasi Mayop edukasi yang sifatnya trial atau tutorial gitu ya untuk pembelajaran. Selanjutnya ini akun-akun yang disediakan oleh Mayop ya di dalam ya, tetapi sebelum masuk ke dalam aplikasi ini, fitur-fitur akun besarnya ini ya, kita ada beberapa tampilan gitu, tampilan awal dari Mayop itu sendiri gitu ya. Nih ya, jadi ketika kita sudah melakukan install Mayop ya, jadi hal yang tampilan yang dapat kita lihat itu seperti ini ya. Sebenarnya untuk versi ya itu hampir sama juga tampilannya, meskipun versinya bukan 19 yang kita pakai ini Mayop versi 19.6.1 ya. Jadi ada yang versi 23 gitu ya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya hampir sama, mungkin di sini pembedanya adalah di fiturnya, fitur-fitur di dalamnya gitu, atau ada beberapa tambahan pengaturan lainnya. Jadi hampir sama sebenarnya kayak HP gitu ya, seperti HP. Jadi kalau HP sama-sama merek, misalnya merek iPhone gitu ya, yang 12 dengan 13 beda gitu ya, yang Pro dengan yang tidak Pro gitu ya, beda seperti itu. Tetapi kan hakikat fitur intinya, main fiturnya itu sama gitu ya. Jadi ada beberapa item yang memang pembedanya. Sama halnya dengan Mayop ini gitu ya. Di sini yang kalian lihat di layar, jadi ada fitur komponen open, create, explore, what's new, dan exit. Nah, open ini digunakan ketika kalian sudah memiliki file yang lama gitu, yang akan diperbaharui ya, atau direvisi, diedit gitu ya. Nah, baru jadi untuk membuka file yang sudah ada, kalian harus membuka dulu aplikasi Mayopnya, baru bisa membuka file yang terdahulu gitu ya. Karena kita sifatnya tutorial ya untuk pembelajaran. Nah, di sini kita akan membuat baru gitu ya, membuat baru sehingga kita akan mengklik create gitu ya.
Ini adalah tampilan awal setelah mengklik create tadi, ya semacam ucapan selamat datang lah ya dari aplikasinya. Nah, and then kita klik next. Nah, di sini ada tampilan awal untuk kita meng-create perusahaannya, company-nya, ya, company name. Jadi di sini jika itu aplikasi yang asli ya, itu menggunakan serial number yang memang sudah ada bawaan ya dari produknya. Nah, tetapi karena kita sifatnya edukasi ini ya, memiliki keterbatasan. Jadi aplikasi ini itu hanya memiliki masa hidup kurang lebih 3 bulan atau 90 hari. Jadi sehingga kalau sudah lewat 90 hari itu kita nggak bisa ngutak-atik lagi gitu, nggak bisa melakukan editing atau memperbaharui lagi, tidak bisa. Ya, jadi sekedar only saja melihat-lihat atau membaca gitu ya. Nah, di sini karena sifatnya pembelajaran, kita bisa menggunakan 12 digit, kombinasi 12 digit serial number yang acak random. Atau misalnya kalau 12 digit ini bisa nomor kontak, nomor HP gitu ya, 12. Nah, di sini acak aja boleh nomornya ya. Misalnya ini saya buat 589 11 12 ya. Setelah itu kita isi company name, perlu nama perusahaan apa ya, misalnya nama perusahaan PT Maju Jaya Bersama. Oke. Kemudian kita kosongkan saja ya untuk pengkodean pajak ya. Kemudian address boleh kita buat Lubuk Linggau. Terus misalnya nomor. Oke. Walaupun ada email boleh dimasukkan email. Kemudian klik next. Nah di sini kita disuruh untuk memperbaharui ya atau memastikan periode akuntansi yang akan kita lakukan perekamannya ya, perekaman rekod transaksinya. Jadi di sini ada beberapa item. Pertama current financial year ya. Tahun berjalan yang akan kita lakukan merekam pencatatan transaksinya itu yang tahun berapa. Jadi misalnya ini 2021 ya. Kemudian untuk when does your current financial year end, ya berakhirnya itu satu periode akuntansi di bulan apa? Biasanya di bulan Desember. Kemudian completion-nya diawali di bulan Januari. Jadi satu periode akuntansi itu Januari ke Desember, 12 bulan gitu ya. Jadi setelah di 12 bulan, di bulan ke-12 atau Desember ya, atau tepatnya di 31 Desember itu biasanya sudah tutup buku transaksi yang akan diakui. Jadi cut off-nya ini di 31 Desember ya. Jadi kalau misalnya terjadi transaksi di 1 Desember atau 1 atau 2 Januari, maka itu tidak diakui di periode akuntansi sebelumnya di Desember gitu ya. Jadi batas cut off-nya di 31 Desember. Bahkan ada juga yang di 25 Desember itu sudah tutup buku ya. Sudah tutup buku sehingga yang 5 hari berikutnya ya sampai 31 Desember masuk ke tahun berikutnya. Bisa saja seperti itu. Itu tergantung kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan. Kemudian most companies use 12 accounting periods for reporting purposes. Jadi di sini ini berhubungan dengan kebijakan periode akuntansi yang digunakan 12 bulankah atau 13 bulankah. Jadi di sini ada yang menggunakan 12, ada yang menggunakan 13 period ya untuk merekom adjustment penyesuaian. Jadi ada yang menggunakan 12, ada yang 13. Jadi, tapi sebaiknya jika perusahaan itu memang memerlukan jurnal penyesuaian untuk kegiatan operasionalnya gitu ya. Nah, maka biasanya memilih yang 13. Karena tutup buku di 12 bulan, kemudian memerlukan 1 bulan lagi untuk jurnal penyesuaian. Setelah dilakukan jurnal penyesuaian, baru dilakukan laporan keuangan, sehingga mereka membutuhkan 13 bulan untuk sampai ke tahap penyajian laporan keuangan. Oke, kita anggap ini 13. Klik next, dan ini validasi ya untuk verifikasi data kebijakan akuntansi yang sudah kita create tadi. Klik next. Kemudian di sini kita disuruh untuk memilih ya 3 poin. 3 poin ya, opsi mengenai
proses dari melakukan proses akuntansi nanti di dalam Mayop ya. Apakah kita to start with one of the list provided ya, yang kita menggunakan yang sudah tersedia, nama-nama dan kode akun yang sudah tersedia oleh sistem, sehingga kita nanti nggak bisa mengutak-atik gitu ya, jadi menggunakan yang sudah ada saja gitu ya. Sedangkan kita tahu jelas bahwa kebijakan akuntansi di Eropa itu berbeda dengan kita, gitu. Ada yang berbeda seperti itu ya. Nah, kemudian di opsi kedua itu kita melakukan import ya, alias account provider jika kita memiliki data Excel ya yang mencakup nama dan kode akun dari yang akan kita gunakan di dalam sistem Mayop gitu. Kalau misalnya sudah ada datanya di Excel, baru kita import gitu ke Mayopnya. Nah, yang ketiga, opsi ketiga, ini kita membuat baru gitu ya, membuat baru account list-nya di Mayop gitu. Jadi kita buat baru, boleh kita lakukan edit atau revisi ya. Nah, berarti sebaiknya karena ini sifat tutorial pembelajaran, sebaiknya kita pilih opsi yang ketiga. And then klik next. Kemudian ini tempat menyimpan aplikasinya ya, di save. Kemudian klik next, proses loading. Kemudian kita diminta untuk memilih tampilan gitu, tampilan fitur yang sudah kita create tadi dalam bentuk comment center atau setup resistance. Sebenarnya hampir sama ya. Sebaiknya bagusnya yang lebih jelas itu di comment center, tapi biar kita bisa melihat juga yang setup resistance seperti apa, kita klik yang setup. Nah, ini tampilannya ya. Nah, untuk tampilan untuk setup ini seperti ini. Sebenarnya hampir sama dengan komen, tapi saya sebenarnya lebih interestnya ke comment center. Jadi kita close aja yang setup. Nah, ini saya besarkan ya. Oke. Jadi ini adalah tampilan Mayop ya, fitur-fitur komponen yang bakal digunakan untuk melakukan transaksi gitu ya. Jadi di sini ada akun, ada banking, ada sales, time billing, purchase, payroll, dan inventory, card file terakhir ya. Nah, karena untuk tahap awal kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara mengentry nama dan kode akun. Itu makanya kita berhubungan dengan kelompok fitur account ya. Nah, di sini ada beberapa arus ya. Arus hubungan gitu ya, hubungan antara fitur satu dengan fitur lainnya. Jadi nanti ketika kita akan melakukan perekaman transaksi atau pencatatan ke jurnal, itu kita akan menggunakan record journal entry. Tapi karena kita baru akan melakukan membentuk gitu ya, membentuk nama dan kode akun yang akan digunakan dalam entry jurnal nanti, maka kita akan klik account list. Ini adalah tampilan untuk account list-nya ya. Jadi account list-nya di sini ada all account. Jadi all account di sini ini adalah keseluruhan ya, keseluruhan akun-akun bawaan yang sudah bawaan dari Mayopnya, itu yang terdiri dari aset, kemudian liability, equity, income, cost of sales, expense, order income, order expense, ini jadi satu di dalam all account. Nah, agar kita bisa fokus untuk melakukan entry ya, untuk memitigasi resiko ada keambiguan ya, maka kita sebaiknya kalau misalnya mau merapikan dulu nama dan kode akunnya aset dulu gitu ya, jadi klik aset gitu ya. Nah, atau liability seperti itu, equity dan seterusnya. Nah, di sini semuanya full in English ya, full in English. Jadi istilah-istilah akuntansi yang bawaan dari Mayopnya ini full bahasa Inggris. Nah, di sini kita boleh memasukkan dengan bahasa Indonesia nanti ya, karena kita bisa mengedit sendiri. Nah, misalnya saya akan menambahkan di sini kas di perusahaan gitu ya, kas di perusahaan dengan kode 1. Jadi 1 di sini, 1 yang di depan ini yang merupakan kode kelompok aset gitu ya. Nanti liability 2, beda ya. Kemudian equity 3, income 4 dan seterusnya. Yang tidak ada di sini adalah 7. Ini 6, expense 6 ya. Kemudian order income 8. Order expense 9 kode depannya. 7 tidak ada, ini saya nggak tahu nih sebenarnya kenapa 7 tidak ada di dalam aplikasi Mayop. Mungkin seperti halnya lift yang tidak ada angka 14, tidak ada angka 13, 4 gitu ya. Mungkin seperti itu gitu ya. Jadi kurang tahu, tapi sebenarnya itu tidak jadi masalah gitu ya.
Nah, selagi kalian bisa memahami bahwa kode yang di depan ini, angka yang ada di depan penomoran ini merupakan kelompok besarnya dari akun-akun besar gitu ya. Nah, di sini misalnya aset tadi saya akan menambahkan. Kalau misalnya mau menambah baru, maka kalian bisa mengklik new di bawah nih. Ya, di fitur yang bawah, new. Kemudian misalnya kodenya 1000 ya misalnya. 1000, oke. Kemudian bisa tekan tabulasi di keyboard ya. Kemudian namanya misalnya kas di perusahaan tadi ya, cash in hand. Kalau saya bahasa Indonesia tadi kas biasa ya, kas di perusahaan maksudnya. Kalau misalnya tidak muat di sini bisa singkat ya spellingnya. Kemudian di sini ada istilah header dan detail account. Header ya ini adalah untuk kelompok akun besarnya. Jadi misalnya aset ya, kelompok klasifikasi akun. Misalnya aset, nah ini kalau misalnya dia header itu berarti dia merupakan yang bisa kalian lihat nanti dia itu adalah penjumlahan gitu. Jadi akun induk yang merupakan tempat untuk menjumlahkan nanti akun-akun yang di bawahnya. Ya, kita bisa lihat, ini saya tekan dulu. Oke, ini ada cash in hand tadi ya. Jadi ini adalah kelompok misalnya aset ini 1/04 kali. Ini merupakan kelompok akun besar yang kategori dari 2 tadi itu adalah header account. Ya, jadi header account ini tidak bisa kita memasukkan angka nominal nanti ya. Tidak seperti ini maksudnya. Jadi tidak bisa mengisi angka saldo opening balance-nya. Jadi misalnya sini 800.000 misalnya. Ini ada 800.000. Misal juga kita tambahin lagi misalnya cash cash di bank misalnya ya. 100. Kenapa ada istilah ini? Ada peringatan ya, this account number already exists. Di sini apabila ada kejadian seperti ini berarti nomor akun yang diketik tadi itu sudah tersedia di dalam akun tadi ya. Jadi sudah digunakan di sistem. Jadi tidak boleh melakukan pendobelan atau 2 kali pencatatan nomor akun yang sama. Jadi di sini saya rubah misalnya 1100, ada enggak? Ada juga. 1110. Oke, 1110 enggak ada. Jadi misalnya di sini kas di Bank Mandiri. Di Bank Mandiri misalnya ya. Sejumlah misalnya 90 juta. Ya, 90 juta. Jadi sini bisa kelihatan bahwa yang kolom header itu biasanya dihitamkan ya, bold, ada penebalan di huruf atau angka. Jadi di sini adalah penjumlahan. Jadi dari cash in hand 800 dijumlah dengan kas di Bank Mandiri 90 juta. Jadi di sini terakumulasi secara otomatis di headernya itu 90.800. Ya, jadi begitu ya maksud beda header dan detail. Nah, begitupun juga nanti untuk pencatatan kode ya, nama dan kode akun, liability, equity dan seterusnya seperti itu ya. Oke, dari sekian ini ada pertanyaan? Apalagi bagi yang belum pernah dapat praktek akuntansi komputer mayopnya ya. Kalau misalnya yang ladies-ladiesnya ini sudah alhamdulillah udah lumayan. Jadi ya ini yang mungkin terkendala Pak Heru sama Anton ya. Paling izin Bu. Ya boleh silakan. Mana yang nanya yang tadi yang periode tahun apa? Tahun tutup buku yang 13 bulan tadi. Ya. Ya, nanya yang 1 bulannya itu Bu. Soalnya kan biasa itu 12 bulan tuh untuk tutup buku tahun anggaran. Maksudnya yang 1 bulannya tadi Bu untuk masa ininya kali Bu ya, masuk penyusunan laporan keuangannya maksudnya atau gimana? Ya, tanyanya bagus tuh ya.
Biasanya kalau yang menggunakan 12 atau 13 itu berhubungan pada penyajian laporan keuangan ya. Kalau misalnya menggunakan 12 bulan untuk satu periode akuntansi, maka ketika di 31 Desember itu mereka sudah melakukan penyajian laporan keuangan tanpa melakukan jurnal penyesuaian. Gitu ya. Jadi sudah mulai melakukan persiapan untuk penyajian laporan keuangan. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu nanti laporan keuangan itu disajikan mungkin di awal tahun berikutnya, jadi bisa di Januari, bisa di Februari ya. Ada kenapa bisa berbeda seperti itu? Ada yang memerlukan jasa audit ya, jadi perlu laporan audit. Jadi kalau audit ini mungkin sebulan, kayaknya nggak sebulan deh, sekitar 2 sampai 3 bulan gitu ya. 2 sampai 3 bulan itu pun paling cepat gitu, paling cepat untuk dilakukan proses audit. Jadi setelah laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan itu diaudit, baru bisa disajikan ke stakeholder gitu ya. Nah, ada juga yang menggunakan periode akuntansi itu 13 bulan, itu maksudnya di sini adalah periodenya itu tetap di 12 bulan, 31 Desember. Jadi segala transaksi itu tutup bukunya di 31 Desember, tetapi belum bisa disajikan ke laporan keuangan, belum bisa melakukan proses penyajian laporan keuangan karena harus perlu melakukan adjustment, penyesuaian tadi. Jadi biasanya proses adjustment itu diperlukan kurang lebih 1 bulan ya. Jadi tidak mesti 1 bulan, itu tergantung dari kapasitas intensitas transaksi yang diperlukan untuk penyesuaian ya. Jadi biasanya yang digunakan itu 13 itu 1 bulan gitu ya, 1 bulan lagi. Jadi setelah dilakukan adjustment baru melalui proses penyajian laporan keuangan. Baru seterusnya mungkin kalau setelah itu butuh audit ya mungkin tambah lagi jadi sekitar 2-3 bulan lagi ya. Setelah 2-3 bulan lagi setelah proses audit selesai, audit reportnya dapat ya, opininya dapat, baru dilakukan penyajian laporan keuangan, penyampaiannya ya kepada stakeholders. Jadi sebenarnya yang menggunakan 13 bulan itu biasanya perusahaan-perusahaan yang kapasitas atau kegiatan operasionalnya itu banyak gitu ya. Jadi misalnya perusahaan komoditi ekspor impor gitu ya. Terus misalnya perusahaan makanan gitu kayak PT Unilever, Indofood, seperti itu biasanya menggunakan istilah 13 ya, karena perlu penyesuaian, karena ada beberapa item, karena mereka punya persediaan gitu ya, punya akun-akun atau komponen yang memerlukan penyesuaian di akhir periode. Nah, gitu ya. Jadi biasanya kalau pemerintahan kayaknya ada yang mungkin kurang ya pakai jurnal penyesuaian kalau di pemerintahan. Ada juga Bu. Ya, tapi kayaknya kurang terlalu ini ya, tidak terlalu Ya, tidak terlalu banyak. Ya, tidak terlalu tampak seperti ini. Seperti kalau perusahaan besar itu kelihatan dia menggunakan 13 periodenya seperti itu. 13. Sebenarnya jatuhnya sih 12 juga sebetulnya ya. Sebentar ya. Oke ya, berarti kalau di pemerintahan itu berarti juga ada memang, tetapi kurang begitu kentara ya. Belum lagi kalau di pemerintahan kan sudah menggunakan sistem sendiri ya, sistem aplikasi sendiri, akuntansi pemerintahan sendiri. Berbeda konsep pengakuan, kemudian ada penerapan accrual basic dan cash basicnya itu konsepnya berbeda dengan di perusahaan yang entitas komersil. Jadi entitas yang komersil dengan non komersil di sini kategorinya boleh masuk ke pemerintahan gitu ya, di sana yayasan juga. Nah itu berbeda sekali pengakuannya ya. Ada beberapa item memang yang perlu kebijakan akuntansi tersendiri, karena kalau akuntansi pemerintahan itu kebijakan akuntansinya tersendiri ya, berbeda dengan SAK yang sudah berlaku umum ya. Kalau SAK yang kita gunakan
itu biasanya saat yang untuk perusahaan komersil, entitas komersil gitu ya. Jadi penggunaan kebijakan akuntansinya pun berbeda dengan akuntansi pemerintahan. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Tapi sedikit banyaknya mengenai aplikasi Mayop yang di awal-awal tadi paham ya gitu ya. Kalau sudah masuk sistem, sebenarnya ini hanya butuh pembiasaan gitu ya, pembiasaan. Jadi ketika kita sudah terbiasa dengan teknologi, sering menggunakannya, mungkin itu bukan lagi suatu hal yang sulit gitu ya, sulit untuk diterapkan. Jadi ini bentuk familiaritasnya aja yang kurang gitu ya. Nanti mungkin kalau misalnya kita nanti ada kegiatan offline lagi ya, praktek offline lagi, nanti kita coba perdalam lagi ya. Di sini kalau Ibu boleh tahu kendalanya waktu kalian melakukan praktek gitu, praktek Mayop di lab, ada yang punya kendala nggak sampai batas melakukan entry jurnal ya kemarin ya? Belum sampai 12 ya? 12 itu berarti belum masuk ke entry. Jadi sampai ke neraca saldo. Jadi kemungkinan nanti UTS-nya juga mungkin neraca saldo ya. Jadi nanti di sini kalau menggunakan aplikasi Mayop sebenarnya saya rasa dia hampir sama sih ya dengan software lainnya gitu ya. Hanya saja ini tampilan untuk komersil dengan yang non komersil ini beda mungkin. SIM selain itu nama lain SIMDA, nama lain SIMDA sekarang apa? Pak Heru? Ya Bu. Ya, nama ini lain SIMDA sekarang ya sesuai dengan yang PP yang terbaru itu kan sekarang udah makaikan ini Bu, SIPD. Sistem informasi SIPD, pemerintah daerah, SIPD. Jadi semua itu sebenarnya kalau dibilang isinya sebenarnya hampir sama gitu ya. Ya kayak SIMDA, cuman ada ya sama tadi seperti yang saya bilang mengenai fitur tambahan di HP tadi gitu ya. Jadi ada beberapa mungkin fitur tambahan, kemudian tambahan nama, mungkin juga ya ada sesuatu hal di balik itu gitu, pengadaan softwarenya gitu ya. Nah, jadi pada intinya hampir sama nih kayak Mayop tadi ya. Jadi itu aplikasi akuntansi pemerintah yang berubah nama tetapi fiturnya sebenarnya hampir sama. Mungkin ada penambahan lainnya sama halnya dengan Mayop ini ketika versi 18, 19 dan seterusnya 23, 25 itu berbeda. Ya berbedanya itu ada kolokasinya di fitur-fitur saja ya. Jadi pada intinya pengaplikasiannya yang intinya kegiatan intinya itu hampir sama. Untuk kalau di HP tadi untuk pengiriman misalnya pesan, menerima telepon, kemudian mengakses medsos, ya semuanya hampir sama kan. Jadi fungsi utamanya itu hampir sama semua gitu ya. Tetapi hanya fitur-fitur pendukungnya saja yang itu berbeda. Itu konsep. Kemudian nanti ketika UTS ya, ini nanti ada dua sistem gitu ya. UTS nanti maunya sih sama ya, UTS praktikum perpajakan juga nanti kita akan offline ya, tapi nanti tetap nilai UTS-nya itu akan di-create atau di-input entry-nya ke e-learning gitu ya, sehingga nanti di e-learning ada beberapa penugasan gitu agar bisa ada tombol untuk bisa saya melakukan entry nilai gitu. Jadi Anda harus kalian harus mengupload sesuatu gitu ya, mengupload sesuatu baru keluar tombol untuk bisa saya entry nilai. Kalau misalnya kalian tidak mengupload sesuatu, nanti saya nggak ada tombol untuk bisa masukkan nilai gitu ya. Nah, sedangkan keseluruhan dari absensi ya, presensi, kemudian dari penilaian itu diambil semuanya dari e-learning. Ya. Jadi ini kalau saya mau tahu ini absennya sudah ya kemarin sudah dipenuhi semua ya, yang saya bilang pertemuan 1 sampai berapa kemarin? 1 sampai 7 apa ya, enggak sampai berapa ya? 5 atau 7 gitu ya. Sudah dipenuhi semua ya. Jadi di sini ada yang Ya, gimana?
Sudah ya? 1-7 Bu, chef sudah. Oh, sudah. Sudah ada penilaian Bu. Absennya di e-learning Bu ya? Iya nih. Di e-learning ya. Karena bagian presensi di kampus itu untuk mengkonekkan atau merekap absen mahasiswa ke dalam dikonekkan ke sinkronkan ke mana, ke AMS ya, itu ngambilnya datanya dari e-learning. Jadi jangan sampai absen di e-learning tidak terpenuhi ya. Ini siapa yang angkat tangan tadi? Izin bertanya Bu. Ya boleh, silakan. Bu, kan di e-learning itu 1-7. Nah, terus ada kolom yang kalau nggak salah pertemuan kedua itu ada kolom tugas kan Bu. Nah, untuk kolom tugas itu nggak ada penilaiannya di sana Bu. Kalau misalnya kayak yang lain kan ada berapa persen kayak gitu Bu. Nah, untuk yang kolom kedua itu nggak ada penilaian kami di sana Bu. Oh, penilaian bukan, maksudnya berapa persen gimananya ya? Itu kan biasanya kalau kami udah absen itu kan Bu, terus ada penilaiannya Bu di keluar kayak gitu penilaian Bu, berapa persen kami kayak gitu. Oh, ini di absen apa di tugas ini? Di absen sama tugas biasanya keluar kayak gitu Bu, ada gambar buku kayak gitu Bu. Biasanya kalau kami klik itu ada berapa persennya Bu. Oh. Tapi di tugas nggak ada Bu penilaiannya di sana Bu. Oh, ini berarti sekedar pengaturan aja ya, tetapi sudah diupload ya? Iya Bu, alhamdulillah sudah diupload semua tugasnya. Oke, jadi itu tuh sekedar pengaturan saja ya, pengaturan di dosennya gitu, di akun dosennya. Jadi ada yang bisa menampilkan progres, ada yang enggak gitu ya. Tapi maksudnya di sana itu tergantung dosennya gitu. Mungkin yang saya tidak mengklik itu gitu ya, tidak mengizinkan itu, jadi tidak tampil progresnya. Ada yang mungkin tampil karena diklik gitu ya, diklik oleh dosennya untuk mengizinkan progresnya tampil seperti itu. Itu nggak jadi masalah sih sebenarnya selagi kalian sudah melakukan sudah memenuhi upload atau perintah dari isi komponen itu gitu, nggak jadi masalah sebenarnya. Ini coba saya cek dulu ya. Oke, makasih Bu. Masuknya pakai. Oh, itu tadi ASI ya? Iya Bu, Asi Ya. udah. Yang tidak tampil tadi, tapi di sini ada loh, sudah saya klik di situ. Posisi otomatis status yang teraktif. Coba dicek lagi lah sih. Soalnya di sistem di pengaturannya udah saya klik. Seluruh Bu, punya Erma juga nggak bisa Bu. Ya. Tapi di sini ini udah masuk semua ya. Asi, Ria, Nalita, Maya, Hera, Mawati. Sudah masuk. Oke. 6. Desi Bu, Desi nggak ada. nah Sudah telat ya. ada Bu Desi Bu. Iya ada, tapi nggak terekod ini. Oh punya Desi kemarin nggak bisa masuk Bu, lupa. Nggak bisa masuk. Nih, kelihatan ya? Ini pertemuan sesi ke-1.
Kelihatan nggak absennya? Kelihatan, Bu. Kelas itu sebenarnya isinya 10 orang. Padahal kan cuma absen lewat online, masih juga nggak sempat gitu, gimana? Oke, masih ada pertanyaan lain? Sebelum kita akhiri. Nggak ada, Bu. Udah cukup, Bu. Ya, gimana? Cukup, Bu. Cukup. Ada Bu? Ada Bu. Silakan. Terkait pengentrian itu tadi Bu, apa yang waktu di awal tadi pengentrian rekening. Berarti di sistemnya juga bisa diekspor impor Bu ya? Kenapa? Ekspor entrian apa rekening yang di awal aplikasinya tadi Bu. Nah, itu kan kita itu kan ada 3 pilihan. Yang pertama kita ngentri ini kan langsung dari sistemnya. Yang ketiga terakhir tadi kalau salah bisa diekspor Excel gitu Bu. Iya, memang bisa. Kalau misalnya kita sudah punya rekap kode akun, menggunakan tabel ya kayak tabel ya, misalnya disusun ke tabel di dalam Excel, itu ada nomor akun, kode akun, kemudian headernya, ya, jadi dia termasuk kelompok besar akun aset tetapkah, aset lancar gitu ya, atau utang lancar, utang jangka pendek, jangka panjang seperti itu gitu ya, atau liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kalau saya sudah buat itu tadi ya, itu nanti filenya itu nanti tinggal diekspor ya, diekspor. Jadi itu bentuk impor ya, tapi kita melakukan ekspornya ke Mayopnya. Jadi nanti di Mayop nanti saya nggak bisa ngasih contoh sebenarnya. Karena file Excel-nya di sini di desktop ini tidak ada gitu ya. Tapi kalaupun nanti terpilih ya, kalau misalnya sudah klik yang nomor 2, nanti langsung ada perintah untuk kita cari filenya di mana gitu, kita letak ya file Excel-nya. Jadi sudah dapat filenya, nanti setelah diklik ya, nanti ada perintah open gitu ya, open. Kemudian nanti ada tampilan nama-nama akun yang mau di-compare kan, mau diekspor itu ya, diekspor. Jadi nanti misalnya di dalam tabel itu ada akun kas, piutang gitu, itu yang mau dimasukkan misalnya. Jadi kas nanti diconteng, terus piutang dimasukkan, terus apa lagi persediaan conteng, terus apa lagi misalnya perlengkapan, peralatan, tanah, gedung dan sebagainya diconteng. Aja. Jadi itu nanti conteng, kemudian tinggal kita klik tanda ekspornya, udah tinggal langsung masuk ke dalam sistem Mayop. Udah tinggal oke gitu aja. Jadi sebenarnya simple, asal yang penting file Excel-nya itu sudah ada gitu ya. Nah sebenarnya kalau untuk meniliknya gitu ya, melihat prosesnya sebenarnya hampir sama kayak kita melakukan proses convert gitu ya. Hanya mau melakukan convert Word ke PDF gitu. Jadi hampir sama, setelah kita klik mau convert, kita disuruh cari dulu filenya yang mana mau di-convert gitulah ya. Kemudian diklik, nanti convertnya masuk gitu. Nanti ada proses lagi selanjutnya. Seperti itu ya. Sebenarnya tidak ribet ya, hampir secara umum mungkin kalian bisa memahami gitu ya. Karena di sana perintah-perintah notis di layar itu semuanya jelas gitu. Tidak ada yang sulit. Beda halnya kalau misalnya kita baru melakukan penginstalan, mungkin itu ada yang berbeda karena kita harus memasukkan nomor serial number, serial setup awal aplikasi gitu ya. Sebelum kita sudah lakukan setup, baru kita melakukan install aplikasi Mayopnya gitu kan. Jadi ada proses yang memang bisa dimengerti secara autodidak ya. Karena pembiasaan kita sering melakukan convert ya. Jadi saya rasa nggak ada yang terlalu risih.
Kira-kira seperti itu ya Pak. Ya, oke. Terima kasih Bu. Tadi ada dulu gitu. Iya, ya Bu. Ikutin aja prosedur tampilan di layar nanti. Ketika dia minta yang mana, itu tinggal tunjukkan aja, cari main di mana filenya gitu ya. Iya Bu. Oke, terima kasih Bu. Ya, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Jadi nanti ketika UTS nanti saya sharekan informasi lebih lanjut via WA group saja ya. Jadi bagaimana nanti skema dari UTS-nya ya, gimana kombinasi mungkin hybrid online dengan offline atau nanti e-learning aja atau gimana nanti saya sharekan di ini ya di grup. Materinya di e-learning juga berarti Bu ya? Untuk materi sebenarnya itulah makanya karena sifatnya kita ini praktek ya. Praktek sebenarnya banyak substansi materinya ngambil dari buku ya. Oh, dari buku. Kalau nggak salah ini masing-masing kemarin udah banyak yang punya buku ya. Tadi sudah juga saya ini kan ya contoh bukunya. Tapi nanti kalau misalnya memungkinkan, tapi karena tadi gini ya, yang saya tampilkan di presentasi tadi, ini kan merupakan draft ya. Jadi draft buku sebelum naik cetak gitu ya. Sudah melakukan selesai tahapan dari editor, kemudian dikembalikan lagi ke penulis, tapi belum tahap naik cetak gitu ya, belum 100%. Jadi ini belum bisa saya share gitu ya, karena terkait juga dengan hak cipta ya. Kalau misalnya itu sifatnya bukunya merupakan modul gitu ya, mungkin kalau sekedar modul saja atau bahan ajar biasa, mungkin bisa saya share gitu ya, karena ini merupakan draft buku yang berlisensi gitu ya, jadi terkait hak cipta jadi tidak bisa saya share. Tapi mungkin nanti saya coba cari bahan materi lain gitu ya, yang sifatnya tidak ada unsur plagiasi yang bisa saya share di e-learning gitu ya, saya usahakan dulu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, masih ada? Tidak ada ya. Ini saya ngambil jam waktu kerjanya ini ternyata ya. Mohon maaf ya sebelumnya. Nggak apa-apa Bu. Bukan jam waktu istirahat atau kuliah gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, semoga ilmu yang tadi kita dapatkan itu dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.